Victorian. I've got a pain in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Corin Feridariani dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai materi pemikiran ekonomi masa praklasik. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai materi pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos, yang berarti pengelolaan atau peraturan rumah tangga. Istilah tersebut dipakai oleh Xenophon yaitu filsuf dari Yunani. Pada masa Yunani kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja manusia melalui perbudakan dan perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dari buku Respublika yang ditulis oleh Plato sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan dalam sebuah negara ideal. Dalam sebuah negara ideal, kemajuan tergantung pada pembagian kerja yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Orang mempunyai sifat-sifat dan kecenderungan yang berbeda-beda, dan bidang pekerjaan yang diminati setiap orang pun juga berbeda. Plato menjelaskan ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh jenis manusia yang berbeda pula. Yang pertama adalah penguasa atau pengatur, tentara, dan para pekerja. Hanya para pekerjalah atau golongan terendahlah yang boleh bekerja untuk mengejar laba dan mengumpulkan harta. Sementara itu, penguasa dan tentara seyogyanya tidak bekerja demi harta, dan dengan sendirinya mereka tidak diperkenankan memiliki harta benda agar dapat betul-betul mengabdi pada negara. Suatu hal yang patut dicatat dari masa Yunani kuno ini adalah bahwa orang sudah mengenal paham hedonisme, yang merupakan paham materialisme mekanistik yang menganggap bahwa kenikmatan egoistis sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia, yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal paham materialistik yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-17 dan abad ke-18 kemudian. Plato dapat dikatakan sebagai orang pertama yang sangat mengecam kekayaan dan kemewahan, agar setiap orang bisa hidup sejahtera secara merata. Manusia perlu dan berkewajiban mengendalikan nafsu keserakahannya untuk memenuhi semua keinginan yang melebihi kewajaran. Menurut Plato, nafsu keserakahan ini tidak bisa dikendalikan. Sebagian orang yang cerdik, pintar, dan berkuasa akan berkehidupan mewah. Teori Plato yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatnya tentang fungsi uang. Di dalam bukunya, fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar, yaitu sebagai nilai penghitung nilai atau penimbun kekayaan. Sesuai dengan keadaan waktu itu, Plato menganggap uang sebagai mandul, tidak dapat atau tidak layak untuk dikembangkan atau diperanakan melalui bunga. Plato mempunyai beberapa murid. Salah seorang diantaranya yaitu Aristoteles, yang lahir tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan orang pertama yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai dan harga. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang dan kegunaan uang dalam pertukaran barang. Menurut pandangan Aristoteles, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, tetapi keinginannya relatif tanpa batas. Dalam mengamati proses ekonomi, Aristoteles membedakannya atas 2 cabang, yaitu kegunaan atau use dan keuntungan atau gain. Pertukaran barang dalam bentuk barter bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alami, sebab tidak ada laba ekonomi yang diperoleh dari pertukaran barang dengan barang. Dalam kehidupan masa sekarang, tentu pandangan Aristoteles ini dianggap sebagai pandangan yang sangat usang dan tidak produktif, sebab tidak melihat dampak positif dari perdagangan. Selain Plato dan Aristoteles, pemikir masa Yunani kuno selanjutnya adalah Xenophon, yang lahir tahun 440 sampai 355 sebelum Masehi. Karya utamanya adalah On the Means of Improving the Revenue of the State of
Athens. Dalam buku tersebut, Xenophon menguraikan bahwa kota Athena adalah kota pusat perdagangan yang memiliki iklim sangat nyaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran kaum skolastik. Menurut Landor, tahun 1976, baru sejak abad ke-15 ketika masyarakat petani Eropa melalui proses industrialisasi, cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan analisis ekonomi muncul karena lahirnya pemikiran-pemikiran ekonomi skolastik. Ciri utama dari aliran pemikiran ekonomi skolastik yaitu kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Ada dua orang tokoh utama dari aliran skolastik, yaitu Albertus Magnus yang lahir tahun 1206 dan meninggal tahun 1280. Adalah seorang filsuf religius dari Jerman. Salah satu pandangannya yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu sama besarnya dengan biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Dengan berpatokan pada harga yang adil dan pantas ini, dalam aktivitas tukar-menukar barang harus disertakan unsur etis. Tokoh kedua adalah Thomas Aquinas, adalah seorang teolog dan filsuf Italia. Ia sangat mengutuk bunga dan memvonisnya sebagai riba. Orang yang memperanakan uang disebut dengan pendosa. Dalam bukunya yang sangat terkenal, Summa Theologica, Aquinas menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, sebab ini sama artinya dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan di zaman era merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain yang merupakan sumber kekayaan negara. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas atau perak. Suatu hal yang pantas dicatat dalam era merkantilisme ialah tidak hanya perdagangan dan perekonomian maju pesat, perkembangan literatur juga meningkat pesat sekali. Masa merkantilisme ditandai dengan sebagai periode masing-masing orang menjadi ahli ekonomi bagi dirinya sendiri, atau every man was his own economist. Setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Tokoh-tokoh merkantilisme sangatlah banyak, di antaranya adalah Jean Bodin yang lahir tahun 1530 dan meninggal tahun 1596. Adalah ilmuwan berkebangsaan Prancis sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurut Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang-barang. Thomas More yang lahir tahun 1571 dan meninggal tahun 1641 adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Salah satu judul bukunya adalah A Discourse of Trade, From England unto the East Indies, tahun 1621. Jean-Baptiste Colbert yang lahir tahun 1691 dan meninggal tahun 1683 bukanlah ahli ekonomi, melainkan pejabat negara Prancis dengan kedudukan sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Raja Louis ke-14. Pada masa itu, perdagangan luar negeri dianggap sebagai sumber utama kemakmuran. Sebagai konsekuensinya, kedudukan kaum saudagar sangatlah penting. Selanjutnya Sir William Petty yang lahir tahun 1623 dan meninggal tahun 1687 adalah seorang yang sangat aktif. Ia mengajar di Oxford University dan banyak menulis tentang ekonomi politik. Menurut Petty, bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja dapat tetap bekerja. Uang yang diperlukan dalam jumlah secukupnya,
tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan bisa mendatangkan kemudaratan. Selanjutnya David Hume yang lahir tahun 1711 dan meninggal tahun 1776 adalah teman dekat Adam Smith. Hume dan Smith sering mendiskusikan pandangan-pandangannya secara bersamaan. Salah satu buku yang ditulis oleh Hume adalah Of the Balance of Trade, membicarakan tentang harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang, sebagian lagi dipengaruhi oleh jumlah uang. Selanjutnya, pada masa mazhab fisiokratis, kaum fisiokratis menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aturan dinamai aliran fisiokratisme, yaitu penggabungan dari dua kata, fisik yaitu alam dan kraten atau kratos yaitu kekuasaan, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam atau believe in the rule of nature. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Tokoh utama aliran fisiokrat adalah Francis Quesnay yang lahir tahun 1694 dan meninggal tahun 1774, yang memiliki profesi awal sebagai dokter dan ahli bedah, lalu diangkat sebagai anggota Academia des Sciences, sebuah lembaga ilmiah yang memiliki wibawa sangat tinggi pada masanya di Perancis. Pada tahun 1758, Quesnay menulis buku Tableau économique. Ia menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis tubuh manusia. Quesnay membagi masyarakat ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif, yaitu aktif mengolah tanah seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua, kelas tuan tanah yang memiliki tanah. Yang ketiga, kelas yang tidak produktif atau steril, yang terdiri atas saudagar dan pengrajin. Dan yang keempat adalah kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.